Ya, kita ketemu lagi di Ngaji Sejarah. Dan kita lanjutkan video sebelumnya soal masuk dan perkembangan Islam di Nusantara. Di video sebelumnya saya udah jelasin ya beberapa teori tentang masuknya Islam di Nusantara ini. Dan sekarang saya coba mau masuk ke bagaimana Islam ini menyebar di Indonesia. Kalau soal waktu kapan Islam datang ke Indonesia ya tentu nggak sulit untuk menerima teori bahwa sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi itu Islam udah ada di Indonesia. Bahkan sebelum Nabi Muhammad menyelesaikan atau selesai menerima wahyu sepenuhnya, itu sangat mungkin sekali Islam sudah sampai ke Indonesia ini. Kenapa seperti itu? Karena interaksi antara pedagang Nusantara dengan pedagang Arab ini kan sudah terjadi jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad ya. Sehingga sangat-sangat mungkin apabila Islam yang datang ke Indonesia ini adalah Islam periode awal, bahkan sebelum Nabi Muhammad selesai menerima wahyu. Nah, kemudian siapa saja mereka? Kalau generasi awal tentu para pedagang dari Arab ya, baru kemudian disusul oleh Muslim dari Persia, India, dan juga bisa jadi tempat yang lain seperti Mesir, Yaman, Turki bahkan. Tapi kalau pemaknaan kedatangan Islam di Indonesia dalam arti adanya komunitas pribumi Nusantara yang dalam skala besar ya, maka ya memang teori abad ke-13 ini lebih bisa diterima. Karena memang kan nggak mungkin juga kan pedagang Muslim datang ke Indonesia tiba-tiba rakyat Nusantara atau datang ke Nusantara kemudian tiba-tiba rakyat di sini pindah Islam, kan ya nggak secepat itu. Ya 1-2 mungkin ada, cuma bukan sebagai sebuah komunitas yang besar. Maka lebih bijak kalau kita membagi penyebaran Islam di Nusantara ini dalam 3 gelombang kayak klasifikasi yang disampaikan oleh Pak Uka Chandra Sasmita, yaitu 1, kedatangan Islam di Nusantara, kemudian 2, penyebaran Islam di Nusantara, dan kemudian yang ketiga, pembentukan struktur kerajaan Islam di Nusantara. Nah, poin yang pertama dan yang kedua, yaitu kedatangan Islam di Nusantara dan penyebarannya, ini terjadi abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Dan kemudian yang poin ketiga atau pembentukan kerajaan-kerajaan tadi itu terjadi pada abad ke-13 sampai 16 Masehi, bahkan ada yang sampai 17 ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu Islam dari mana yang datang ke Indonesia? Dari sekian banyak teori, itu tentu nggak ada satu teori yang paling determinan ya. Nggak semudah kita menyimpulkan di kawasan yang lain, karena Nusantara ini kan sejak dulu sudah menjadi titik temu antar kebudayaan di dunia. Ya, jadi dalam konteks ini tentu jaringan perdagangan yang menjadi poin utama. Nusantara ini kan menjadi lokasi bertemunya pedagang dari Asia Barat 1, kemudian Asia Tengah 2, dan Asia Timur yang 3. Ya, gampangnya pedagang dari Jazirah Arab, Persia, India, Cina, ini mereka ketemu di Nusantara melalui jaringan perdagangan tadi. Nah, dari sini Islam di Nusantara ini kemudian menjadi unik dan berwarna. Ada corak Arabnya, ada yang bercorak India, ada corak Persianya, bahkan juga ada corak Cinanya juga. Dan dari penyebaran Islam yang awalnya dilakukan melalui jalur perdagangan ini, metode penyebarannya juga metode yang damai. Ya nggak mungkin kan antar pedagang kemudian berantem gara-gara masalah agama. Berantemnya kan ya masalah cuan gitu. Ini yang kemudian akhir-akhir ini muncul istilah Islam Nusantara. Bukan Islamnya yang dinusantarakan atau dicocok-cocokkan dengan kebudayaan Nusantara, tapi corak dakwah Islam yang toleran dan damai itu sebetulnya yang jadi poin utama. Jadi mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, atau bahkan mau Wahabi, atau mau Syiah, ya silahkan aja, yang penting damai gitu kan. Karena dari dulu itu udah ada gitu, bukan barang baru. Jadi akhir-akhir ini kan banyak yang bilang fenomena hijrah atau fenomena
purifikasi Islam, pemurnian Islam atau apalah itu namanya. Ya sebenarnya akarnya dari dulu sudah ada, cuman namanya aja yang berubah sekarang ini kan. Dan itu sah-sah saja, silahkan aja. Yang penting perbedaan itu kan tidak memutus tali silaturahmi antara kita, kan gitu. Oke, terus di mana titik awal dari masuknya Islam di Nusantara ini? Ini yang jarang dibahas ya. Kalau udah masuk tema penyebaran Islam, ini ujung-ujungnya biasanya yang dibahas tuh Wali Songo. Padahal Wali Songo itu kan udah periode pertengahan menuju periode akhir dari penyebaran Islam. Kalau dari banyak penelitian yang sudah dilakukan, entry point atau titik masuk dari Islam di Nusantara ini ya ada di Pasai dan di Barus. Kenapa? Karena setidaknya sampai abad ke-13 kedua daerah itu adalah pelabuhan yang besar. Bahkan gak sedikit yang menyebut keduanya itu adalah emporium terbesar di Asia Tenggara ketika itu. Emporium itu ya pusat perdagangan lah gampangnya. Kemudian dari situ pelan-pelan Islam menyebar ke berbagai daerah, khususnya di pantai timur Sumatera. Jadi masuk dari pantai barat terus masuk dan mulai kokoh di sekitar pantai timur. Yang jelas area penyebaran Islam ini selalu diawali dari daerah pesisir ya, karena penyebarannya kan melalui para pedagang. Dan mungkin ada yang agak sinis, gimana ceritanya pedagang menyebarkan agama? Mana tahu mereka soal agama. Kasus penyebaran Hindu aja, teori Waisa kan teori yang lemah. Nah, ini bedanya dengan metode penyebaran ini bedanya antara penyebaran Hindu Buddha dengan Islam. Kalau di Hindu Buddha ini kan kaum pedagangnya ya tanda kutip diragukan kapasitasnya dalam menyebarkan agama karena mereka nggak menguasai Weda dan segala macam. Cuma kalau di Islam nggak begitu. Sangat mungkin kaum pedagang itu adalah kaum yang menguasai agama. Dan sudah banyak kan contohnya sahabat Nabi yang kualitas keagamaannya itu nggak diragukan lagi dan mereka berasal dari kaum pedagang. Bahkan Nabi sendiri kan latar belakangnya pedagang. Istri beliau juga seorang perempuan entrepreneur. Jadi antara dagang dengan kualitas keagamaan seseorang itu bukan dua hal yang saling berbenturan kalau di dalam Islam. Maka sangat mungkin jika para pedagang yang datang ke Nusantara mereka juga adalah para ulama-ulama yang menguasai ilmu keagamaan, namanya juga ulama. Nah, balik lagi ke soal lokasi penyebaran Islam di Nusantara tadi. Jadi akademisi, saya kira sepakatlah soal titik awal lokasi penyebaran Islam ini yaitu di Sumatera. Baru dari situ pelan-pelan kemudian turun ke Jawa. Jadi penyebaran Islam di Nusantara itu nggak terjadi secara bersamaan, gitu ya. Karena sebelum abad ke-15 Hindu dan Buddha di Jawa ini kan masih sangat kokoh. Ya susahlah buat menggoyang dominasi Hindu dan Buddha ini. Islam di Jawa ini kan baru dapat momentumnya itu waktu Majapahit udah mulai merosot. Bupati-bupati di daerah pesisir mulai masuk Islam gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, Islam ini kemudian menjadi kekuatan yang baru dalam proses perkembangan masyarakat Jawa gitu. Nah, kemudian modus ekonomi atau perdagangan ini kan membawa perkembangan Islam ke wilayah timur Indonesia. Maluku pada abad ke-14, kemudian Sulawesi Selatan abad 15, dan kemudian berlanjut ke daerah Kalimantan, Banjarmasin pada awal abad ke-16. Nah, dari sini kemudian muncul komunitas-komunitas Islam yang kemudian semakin hari semakin membesar sampai kemudian mendorong untuk berdirinya suatu kekuatan politik untuk mengamankan Islam itu sendiri. Nah, kemudian Islam di sini not just as a religion gitu ya, bukan sekedar dakwah agama aja, tetapi juga bisa ditarik kemudian ke masalah perdagangan, kemudian masalah seni, budaya, dan yang lain-lain. Jadi luaslah skopnya ini. Nah, catatan tentang kerajaan tertua sampai saat ini itu adalah kerajaan Perlak yang berdiri tahun 840 Masehi dan baru kemudian menyusul kerajaan-kerajaan yang lain kan setelah itu.
Dan berdirinya kerajaan-kerajaan ini juga berasal dari dua jalur juga. Satu, transformasi dari kerajaan pra-Islam, yang artinya dulu ada kerajaan sebelum Islam, entah Hindu, entah Buddha, entah kerajaan apa, dan kemudian dia berhijrah menjadi kerajaan Islam. Dan dengan cara biasanya rajanya masuk Islam, kemudian diikuti oleh para rakyatnya. Dan kemudian yang kedua, ada juga yang memang sejak awal sudah mendirikan kerajaan Islam. Nah, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam ini kan kemudian dianggap sebagai tanda dari puncak kejayaan Islam di Nusantara. Ya, gitulah gampangnya. Dan oke, mungkin saya cukupkan dulu bahasan kali ini. Kapan-kapan kita sambung lagi soal penyebaran Islam di Nusantara, karena bahasan ini panjang ya soal Islam di Nusantara ini. Belum kita bahas kenapa masyarakat di Nusantara yang periode sebelumnya telah terindianisasi nyaris sempurna, kemudian berbondong-bondong hijrah ke Islam. Itu apa faktor-faktor yang melandasinya. Belum kita bahas juga corak Islam di Nusantara seperti apa, khususnya Islam Jawa dan Islam Melayu ini kan coraknya kan beda. Kemudian belum juga kita bahas bagaimana perkembangan tarekat-tarekat Islam di Nusantara, dan masih banyak lagi kajian tentang Islam di Nusantara ini. Terlalu banyak untuk bisa kita ringkas dalam satu video. Jadi mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol lagi soal tema ini. Jadi tema Islam Nusantara ini ya sampai sekarang masih sangat dinamis lah ya. Jadi ya lain waktulah kita bahas. Oke, makasih bagi yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.